Selamat sore, sahabat Patmana, Rahayu, salam sejahtera dan salam hangat dari kota Yogyakarta. Kebetulan kali ini saya host Zoom-nya dari Jogja nih, ternyata sama hangatnya dengan kota Jakarta, Bu Agape. Selamat sore. Terima kasih teman-teman, sahabat Patmana telah bergabung kembali dengan webinar serial Patmana dengan topik utamanya adalah tentang emosi. Terima kasih kepada Ibu Agape yang telah setia menjadi narasumber kami dari mulai April sampai dengan bulan depan ya Bu. Nggak terasa nih udah bulan depan terakhir. Oke, sebelum kita memulai acara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu dengan mic tetap tertutup dan sikap duduk sempurna. Silakan. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan rangkaian webinar tentang emosi yang dimulai awalnya dengan definisi emosi, lalu bagaimana meregulasi emosi dengan latihan-latihan mindfulness. Setelah itu kita belajar bagaimana kaitan emosi dengan pola pikir, dan bulan lalu Bu Agape mengulas tentang the art of letting go, yang ternyata tidak mudah ya untuk melepas emosi. Hari ini kita akan lanjutkan ulasan emosi tentang the power of acceptance. Dan bulan depan, yang tidak terasa itu sudah menjadi bulan yang terakhir, itu kita akan mengulas tentang emotional flexibility. Nah, jangan lupa ya teman-teman, tanggal 26 Oktober kita join lagi. Oke, mari kita simak bersama. Silahkan Bu Agape. Terima kasih Bu Eka, salam buat Kota Jogja. Ada Makasih Bu. saya di situ. Oke, baik. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ini saat ini sih rasanya ibu-ibu semua ya. Ya betul ya. Selamat sore bertemu lagi. Semoga nggak bosen ya lihat saya. Yang kata Bu Eka nggak terasa udah bulan depan bulan terakhir sih buat saya cukup terasa ya. Karena yang terus jadi pertanyaan saya adalah, bermanfaatkah ini ya, apa yang kita pelajari bersama? Bermanfaat itu dalam arti, bisa dipraktekkankah? Terasakah manfaatnya? Sebenarnya itu sih yang, agak sulit kita lakukan kalau pertemuannya online ya, yang akan lebih efektif sebenarnya kalau onsite untuk latihan-latihan ya. Hari ini sih saya coba kita akan lakukan, sedikit latihan ya, karena acceptance itu sesuatu yang begitu erat
rasanya kalau saya bicara acceptance, biasanya dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, itu saya mendapat kesimpulan bahwa banyak orang yang tidak membedakan antara accept dengan pasrah. Sementara sebenarnya yang namanya accept dengan pasrah itu sangat jauh berbeda. Oleh sebab itu nanti kita coba latihan untuk bisa melihat gitu apa sih ini bedanya dan kenapa sesuatu yang disebut sebagai acceptance gitu ya, menerima begitu saja ibaratnya gitu kan ya, menerima gitu. Kenapa kok punya power? Sesuatu yang pasif, bagaimana bisa punya power? Jadi memang yang namanya acceptance ini menurut saya konsep yang sangat menarik dan sangat menolong saya di dalam saya memproses emosi saya sendiri ya, emosi dan pikiran-pikiran saya sehingga jadi lebih stabil ya, lebih bisa saya gunakan untuk hal-hal yang em, eh, yang membangun ya, yang konstruktif. Nah, oh, sebentar, saya kayaknya belum sound share sound ya sebentar. Oke, kita mulai dengan saya mau memutar sedikit ada klip singkat ya. Kita lihat sama-sama. Did you hear any noises during the quiet parts? Pretty annoying, aren't they? The person making those noises is Brad Cohen. Come on up here, Brad. Do you like making noises and upsetting people, Brad? No, sir. Then why do you do it? Because I have Tourette's syndrome. Rob, What's that? it's a thing in my brain that causes me to make weird noises. But you could control it if you wanted to, right? No, sir. It's a sickness. Well, why can't you just get cured? There isn't any cure. I don't like making noises any more than you like hearing them. They're even worse when I get stressed, when you don't accept that I can't stop them. But when I feel accepted, then they're not so bad. What can we do to help you, Brad? I just want to be treated like everybody else. Good job. Let me sit up. Drop. 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 A few words, a little education, and it was like opening a door to a brand new world. Iya, ini adalah cuplikan film dari sebuah film yang ini kisah nyata ya. Jadi anak ini, Brad Cohen ini memang ada dan dia sekarang sudah dewasa. Dia kemudian menjadi seorang guru. Dia punya yang namanya Tourette syndrome yang tadi dia pak yang itu ya, yang dia ada suara-suara tanpa makna, lalu gerakan-gerakan tubuh disebutnya tuh apa tics ya, tics. Em, Sesuatu yang nggak bisa dikontrol karena itu memang penyakit. Jadi anak ini di sekolahnya sering dibully, diejek, kemudian karena dia suka berisik di kelas gitu ya. Jadi ketika dia tertekan dia akan pak berisik atau dia goyang gerak-gerakin tangan nggak bisa dia kontrol gitu ya. Lalu yang tadi bapak yang tadi itu kepala sekolahnya ngobrol sama dia untuk mengenali apa masalahnya anak ini karena anak ini sering dikirim ke konselor atau ke ruang kepala sekolah karena dianggap oleh guru-guru dan teman-teman dan orang tua yang lain dianggap mengganggu gitu ya. Jadi ketika kepala sekolah ngobrol sama dia dan tahu tentang masalahnya, lalu kepala sekolah itu suruh dia datang ke acara ini nih, resital musik. Dia nggak mau datang tadinya karena dia tahu bahwa kalau resital musik itu kan ada saat-saat lagi hening gitu ya. Dia tahu bahwa di saat itu kalau sampai Tourette syndrome-nya kambuh akan sangat mengganggu gitu. Jadi itu tadinya nggak mau datang. Tapi karena kepala sekolah itu suruh, dia akhirnya datang dan ternyata benar ya di potongan sebelum kisah sebelumnya. Memang saat sedang area-area hening tuh gitu ya. Nah, makanya tadi di awal kepala sekolahnya kan bilang, apakah kalian tadi dengar ada suara-suara saat sedang hening gitu? Lalu kepala sekolahnya bilang, itu adalah Brad Cohen, dia yang bikin. Nah, jadi kemudian disuruh ke depan, lalu ditanyakan tadi percakapan yang tadi kita dengar.
Dan saya pikir ya, percakapan ini sangat menggambarkan secara konkret apa yang namanya acceptance. Jadi ketika kita punya kelemahan, ya dia akan mengatakan, kepala sekolahnya kan tanya, apa memangnya kamu nggak bisa berobat aja sampai sembuh? Nggak bisa, karena penyakit ini tidak ada obatnya. Lalu kepala sekolahnya kan tanya, jadi bagaimana kami bisa menolong? Lalu Brad mengatakan, dengan cara terima saja, terima aku apa adanya, perlakukan aku apa adanya. Dengan kata lain, jangan tuntut Toretku ini tidak ada, jangan tuntut penyakit ini tidak ada, karena penyakit ini ada. Jadi cara untuk menolongku adalah terima saja aku, jangan tuntut perubahan yang tidak bisa aku ubah, maka itu akan membuat aku jadi tenang. Ketika aku tenang, maka Tourette sindromku ini tidak kambuh. Gitu. Aku akan tidak ada hal yang men-trigger untuk bikin jadi mengeluarkan bunyi-bunyian ataupun gerakan-gerakan yang akan mengganggu. Jadi ketika dia bicara seperti itu, semua mata kan memandang kepada dia kan tadi. Kemudian ketika dia selesai berbicara dengan kepala sekolahnya dan akan kembali ke tempat duduk, itu kan ketika semua mata itu kan melihat ke dia, dia mulai merasa terancam lagi ya karena merasa semua sedang menilai dirinya melihat dia, sehingga kumat lagi tuh Tourette syndrome. Pop, pop, bahkan dia ngomong gitu tadi sambil dia turun. Tapi kemudian ketika mulai ada yang bertepuk tangan, artinya menunjukkan bahwa tidak apa-apa, aku menerimamu apa adanya. Jadi walaupun dia sedang pak begitu, tapi mulai tepuk tangan terus semua satu-satu, akhirnya satu ruangan tepuk tangan, kemudian malahan mulai berdiri standing ovation, lalu dia merasa nyaman, dan ketika dia nyaman, dia tersenyum, gak kumat penyakitnya. Dan Brad Cohen ini kemudian bisa menyelesaikan studinya dengan baik, dan dia akhirnya menjadi seorang guru yang sangat baik. Jadi di kisah itu ya, dia dia menulis buku, dia kemudian ada selain film ini ya, dia juga punya punya show kalau saya nggak salah kayak semacam podcast gitu ya. Dan dia menjadi apa pengelola sekolah, dia menjadi supervisor banyak guru, dan dia berhasil. Namun kalau Bapak Ibu tertarik nonton filmnya ya, saya pernah nonton, udah lama banget nontonnya, jadi yang saya ingat hanya cuplikan-cuplikan gitu, nggak ingat detail lagi, udah lama sekali saya tonton. Ini film yang sangat baik dan sangat mengharukan ya. Jadi saat dia menjadi guru pun banyak orang tua yang kemudian mendiskriminasi dia. Jadi anaknya ditarik dari kelas karena dipikirnya orang ada penyakit apa, takut nular atau takut anaknya jadi ikut-ikutan jadi kayak anak jadi orang gila gitu ya, kayak gitu-gitulah. Sehingga dia juga banyak dipecat pernah dari sekolah, pernah juga orang tua memboikot dia sebagai guru sehingga akhirnya pihak sekolah harus harus memindahkan dia. Jadi macam-macam hal yang dia alami. Tapi di dalam naik turunnya kehidupan dia, yang sekarang dia udah menikah, udah punya anak gitu ya, hal yang membuat dia kemudian bisa survive itu adalah yang namanya acceptance. Jadi ketika teman-teman menerima, ketika pasangannya menerima, itu membuat jadi tidak takut lagi menghadapi penyakitnya ya, dan itulah yang bikin dia bertahan. Jadi kira-kira itulah yang namanya acceptance. Jadi acceptance bukan sesuatu yang terkait dengan sebuah pasrahan gitu ya terhadap situasi atau kondisi negatif yang kita alami, tetapi lebih tentang Did you hear any? lebih tentang membuka diri kita kepada realita yang ada, opening yourself to your present reality. Jadi ya realitanya itu di here and now-nya saat ini ya realitanya itu, jadi kita seperti membuka diri kita gitu. Iya memang inilah realitanya. Itu yang namanya aksen. Jadi bukan tentang di dalam acceptance kita tidak bicara tentang dimensi upaya ya. Jadi ketika sesuatu perlu diupayakan tentu kita upayakan, tetapi ketika realitanya memang seperti itu, ya sudah kita terima realitanya. Nah, jadi
Acceptance itu kira-kira adalah tentang bagaimana kita mengenali emosi kita, pikiran kita, dan pengalaman-pengalaman kita. Artinya ini semua realita ya. Jadi pengalaman itu sesuatu yang sudah terjadi. Pikiran berarti pikiran yang hadir, emosi yang hadir. Berarti semuanya ini realita. Jadi kita mengenali semua ini tanpa menghakimi, tanpa menolak, tanpa berusaha menekan atau mengalihkan. Jadi kalau tadi kita lihat contoh konkretnya ya, seperti si Brad Cohen itu ya. Jadi Tourette syndrome itu tidak dijudge sebagai sesuatu yang buruk, sesuatu ataupun sesuatu yang baik juga enggak. Tapi diterima saja apa adanya. Tanpa ditolak. Ah, jangan berisik dong gitu ya. Misalnya, lu jangan berisik gitu. Kalau udah jangan berisik, nah itu udah nggak accept berarti. Berarti ada penolakan dan justru ketika ditolak dia makin gitu ya, makin karena jadi gelisah ketika sesuatu yang memang adalah realita ya sudah menjadi realita kita berusaha untuk tolak. Maka itulah yang justru bikin gelisah. Kenapa? Karena realitanya sudah menjadi realita. Karena hal itu sudah menjadi realita. Nggak bisa kita apa-apain, itu realitanya. Jadi yang namanya acceptance itu mengenali emosi kita, pikiran kita, pengalaman-pengalaman kita, tanpa kita menghakiminya, tanpa menolak, tanpa berusaha untuk menekannya keluar dari kesadaran kita gitu ya, disuppress, atau juga tanpa berusaha mengalihkan. Jadi misal Brad Cohen-nya lagi apa gitu ya, terus yang lain pada tutup telinga atau pakai earphone atau itu kan namanya mengalihkan. Jadi sesuatu yang ada kita nggak mau terima berisiknya gitu, kita coba alihkan atau yang lain pada malah teriak-teriak makin kenceng supaya suara Tourette-nya itu nggak kedengeran. Nah itu kan namanya mengalih. Masalahnya adalah suaranya itu kan tetap ada, realitanya akan tetap ada. Jadi acceptance itu adalah menerima saja apa adanya. Nah, itu yang tadi Brad Cohen itu bilang kan. Bagaimana kami bisa menolongmu? Caranya adalah dengan perlakukan aku apa adanya. Jangan hakimi aku, jangan tolak aku. Sama seperti anak lain. Ada yang membolos, ada yang berisik di kelas, ada yang itu kan diperlakukan sesuai dengan apa adanya. Gitu ya. Tetapi dia diperlakukan penuh dengan penghakiman seperti sesuatu yang aneh, kira-kira gitu. Nah, acceptance itu lebih jauh adalah memberi ruang bagi perasaan yang penyakit, memberi ruang. Jadi kalau kita lihat ilustrasi tadi, ibaratnya adalah teman-temannya itu memberi ruang kepada suara berisik itu, kepada ticsnya itu, kepada gerakan-gerakannya yang kadang mengagetkan itu, terus bikin makanan jadi tumpah, juga kaget gitu kan. Nah, terima. Jadi ketika dia sedang pak-pak, oh iya, dia sedang ticsnya sedang kumat. Ya udah, terima saja. Jadi aduh berisik. Nah, itu kan tidak accept. Kita menghakimi. Tetapi kalau kita menerima berarti apa adanya, terima saja. Ada suara berisik, terima saja. Keheningan, terima saja. Nah, itu yang namanya accept. Jadi kita membuka diri kita untuk realita yang ada. Jadi kita memberi ruang bagi perasaan yang menyakitkan, membiarkannya hadir tanpa upaya melawan. Ya, sekali lagi ini realita, sesuatu yang sudah menjadi realita, ya kita terima kecuali belum menjadi realita. Misalnya, kita besok mau ada meeting jam 7 pagi, lalu kita, aku accept aja lah. Mau bangun jam 10 ya jam 10, mau jam 9 ya jam 9, mau bisa on time ya on time, mau telat ya sudah. Nah, itu bukan acceptance. Kenapa? Karena belum menjadi realita. Kita masih bisa upayakan gitu sesuatu yang memang sesuai tujuan kita, yaitu dengan pasang alarm, misalnya alarmnya ada 5, satu di kamar mandi, satu di dapur, satu di bawah tempat tidur, satu di mana gitu ya, buat yang susah bangun sehingga mau nggak mau kita gerak gitu ya, mau nggak mau kita bangun, kan kita bisa upayakan. Tapi begitu itu sudah menjadi realita, betapapun menyakitkannya,
maka kita nggak ada pilihan selain terima ketika sudah menjadi realita ya. Jadi kita biarkan hadir tanpa upaya melawan, tanpa upaya menghilangkan, tanpa mengabaikannya, juga tanpa upaya untuk lari, dan juga tentu saja tanpa membiarkan diri dikuasai. Nah, ini yang namanya pasrah itu ya. Jadi kita kayak overwhelm, membiarkan diri kita tenggelam di dalamnya. Seperti kita membuat realita yang negatif itu seperti kita besar-besarkan gitu loh. Jadi lebih besar daripada yang realitanya, sehingga rasanya kayak kita nggak berdaya gitu. Membiarkan diri kuasai. Nah, ini contoh yang sering saya pakai gitu. Ini contoh sederhana ya, realitas sehari-hari. Misalnya ketika hujan, ini kan akhir-akhir ini suka yang panas, tiba-tiba hujan gitu ya, tanpa kita duga-duga. Karena cuaca sedang panas, jarang ada yang bawa payung gitu ya, tahu-tahu hujan gitu. Berapa kali ini terjadi, dan biasanya ketika kemudian hujan turun, komentar yang saya sering dengar tuh ini, termasuk dulu ya dari saya sendiri juga, saya sering, ya hujan, aduh gimana sih kok hujan, macet deh nih gitu kan ya, seringkali seperti itu ya. Ya hujan, aduh kenapa sih hujan, nggak suka hujan nih, pengen nggak hujan, kenapa tiap pengen cerah malah hujan, kalau pengen hujan malah panas gitu kan ya, selalu aja gitu, ngeselin banget sih. Mestinya kan nggak hujan, kalau nggak hujan lebih lancar. Nah, kalau banjir gimana, kalau macet total gimana, kemarin badai ada pohon roboh, aduh nanti sakit gimana, iya papa jadi sulit nih kalau hujan begini. Sebel banget ya, kira-kira seperti itulah ya yang sering kali kita dengar. Jadi jelas kalau kita berespon seperti ini artinya kita tidak accept. Masalahnya apa? Ketika kita tidak accept, ketika kita ngomel-ngomel kayak gini, hujannya berhenti nggak? Kan enggak, hujannya tetap ada. Jadi sudah, kalau memang benar hujan ini memberi dampak negatif, maka jadi double. Pertama, hujan itu bikin macet misalnya ya, ditambah hati kita kesel, tambah lagi bebannya gitu kan. Jadi ngomel-ngomel pun tidak mengubah realita. Nah, itulah yang mau diajarkan oleh acceptance ini. Sesuatu yang sudah menjadi realita, terimalah. Terima sebagai realita. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita accept? Ya, iya. Ketika hujan, oh iya hujan. Kalau panas terik, oh iya panas terik. Udah, itu aja. Itulah namanya accept. Kita tidak berusaha menolak, kita tidak menghakimi, sebab sebenarnya mau hujan, mau panas terik, itu pada dirinya sendiri kan tidak ada negatifnya, tidak ada nilai positif maupun negatifnya, kan tidak ada. Dampaknya itulah yang kemudian membuat kita menganggap, aduh hujan, ya panas gitu ya. Kitalah yang memberi penilaian ya terhadap sebuah peristiwa yang sebenarnya hujan itu kan juga kita butuhkan, panas terik juga kita butuhkan. Tapi dalam konteks lain hujan memang bisa merugikan, panas terik juga bisa merugikan. Jadi pada dasarnya kan peristiwa-peristiwa itu ya sudah kita terima saja. Jadi acceptance, kalau kita accept maka apapun iya. Karena apa? Karena itu realita. Karena kalau kita tidak accept, ya, realitanya tidak berubah. Masalahnya adalah kalau kita tidak accept, maka kita akan mengeluarkan energi yang lebih untuk ngomel-ngomel, misalnya gitu ya. Atau ketika kita ngomel-ngomel, perasaan kita jadi negatif, sehingga beban kita terasa lebih berat. Nah, itu loh yang menjadi masalah ketika kita tidak accept. Nah, saya ingin kita melihat video ini ya, untuk membuat jadi lebih jelas tentang apa itu acceptance. Wow, I just built the most amazing workflow on Monday.com. You build your own workflow? Why? There are Iklan harus kita terima ya, namanya juga gratisan. Sebentar, saya cek bahasanya dulu. Oke, udah ya, bahasa Indonesia. Kita lihat.
Have you ever felt lost, adrift, not really going anywhere in your life, weighed down by difficult thoughts, feelings, and emotions, struggling with depressing thoughts about not being good enough, anxious thoughts about all the things that are going to go wrong in the future, regrets, worries, painful emotions like sadness, anger, guilt, shame? Have you ever felt that way? It's a bit like this. It's a bit like all those painful thoughts and feelings are monsters. The depression monster, the anxiety monster, the anger monster. And you are adrift out at sea in a boat. And the monsters are beneath the deck. And they've made a deal with you. They've made a deal that as long as you keep the boat drifting aimlessly out at sea, not going anywhere, they'll stay beneath the deck of the boat so you don't have to see them. But the problem is, you're missing out on life. You want to head towards the shore. There's all these adventures there, all these things you want to do, all these important life goals. And so you put your hands on the tiller and you start heading towards the shore, pursuing your values towards important life goals. And the moment you do that, these monsters come rushing up from beneath the deck. Your anger, your anxiety, your sadness, your not good enough stories, all of those thoughts about how you've screwed up and how hopeless your life is and so forth. And they gather around you and they start screaming and shouting at you, which is terrifying. So what are you supposed to do? Now, if you put your hands on the tiller and head back out to sea, the monsters will disappear beneath the boat again. So there'll be a sense of relief. But now you're drifting aimlessly out at sea. You're missing out on life. So what do you need to do? Baik, mungkin saya jelaskan sedikit karena ini memang agak panjang ya. Jadi ini yang bikin seseorang yang bernama Russ Harris ya, dia What you need? Dr. Russ Harris Have ini you dia ever felt yang membuat ini ya. Jadi dia menceritakan tentang sebuah ini semacam perumpamaan gitu ya. Dia mengumpamakan kehidupan itu seperti seseorang yang sedang naik perahu. Ya, jadi dia perahunya itu adalah dalam konteks, sebentar ya, saya sampai sini. Nah, jadi dia mengilustrasikan bahwa kehidupan itu seperti seseorang yang sedang naik perahu. Nah, di dalam perahunya itu, di bagian palkanya sini, bagian bawah sini, ada monster-monster. Monster apa? Monster depresi, monster rasa takut, guilt, shame, macam-macam monster. Apa yang dimaksud dengan monster-monster ini di dalam realita kehidupan sehari-hari? Yaitu adalah pengalaman-pengalaman negatif, judgment kita terhadap diri sendiri, pengalaman-pengalaman gagal, rasa takut, aduh nanti kalau salah gimana, aduh kalau gagal gimana, ya ampun capek banget, aduh berat sekali gitu ya. Jadi hal-hal yang pikiran-pikiran, emosi-emosi negatif yang pada realitanya kan seringkali bawa tuh kemana-mana. Jadi misal ketika kita ditawari atau ada sesuatu hal yang baru yang harus kita lakukan, apa yang paling pertama muncul? Misalnya waktu Bu Eka bicara ke saya dengan Bu Putri, mau nggak kalau Ibu mengisi 7 kali, yang langsung muncul di kepala saya, aduh 7 kali berat banget gitu, yang langsung muncul itu gitu. Jadi nanti kalau misalnya pada bosen gimana ya, nanti kalau misalnya nggak menarik, nanti, nah gitu tuh. Nah itu kan saya monster takut gagal misalnya gitu ya. Monster takut dikritik, monster takut dinilai. Nah, jadi di dalam kehidupan kita ini, ketika kita berjalan, itu monster-monster itu sebenarnya ngikut kita kemana-mana. Kalau hidup kita itu tenang-tenang saja, dia juga akan tenang. Jadi maksudnya misalnya kayak saya gitu ya, saya cuman dari pagi bangun seperti biasa aja, masak seperti biasa, kemudian olahraga seperti biasa, pergi ke kantor lewat jalur yang biasa, kemudian sampai kantor juga mengerjakan hal yang biasa. Ketika semua hanya rutinitas yang kita jalankan, biasanya
monster-monster itu diem-diem aja. Jadi tidak sering muncul pertanyaan, aduh kalau gagal gimana ya, aduh kalau salah gimana, aduh nanti dikritik, kan jarang muncul. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang besar atau yang berbeda atau yang challenging yang perlu kita lakukan. Nah, tetapi kemudian di satu titik akan ada challenge yang kita temui. Apa? Misalnya pilihan mau pindah kerja atau enggak, gitu kan? Misalnya, aduh ini tempat kerjaku menuntut aku untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bikin aku jadi sering pulang malam. Nah, misalnya kayak gitu kan. Jadi gimana nih? Di rumah suami komplain, anak jadi nggak ada perhatian. Tapi kalau aku keluar, apakah aku akan mendapat pekerjaan lain yang oke? Apakah nanti bosnya baik? Nah, gitu kan. Jadi mulai ada pertanyaan, mulai ada rasa takut. Aduh, nanti kalau gagal gimana? Aduh, kalau nanti teman-teman kantornya nggak asik gimana? Nah, itu sehingga mulai muncul tuh monster-monsternya. Lalu akhirnya kita oke, aku nggak jadi pindah deh, nggak jadi pindah, udahlah jalanin aja apa adanya. Nah, si monster-monster itu diem lagi deh tuh, tenang. Nah, masalahnya adalah ini bagian berikutnya yang akan dijelaskan oleh perumpamaan ini ya. Masalahnya adalah ketika kita seperti itu, ketika kita hidup itu yang menjadi pendorong kita adalah yang penting nih monster-monster nih diem. Yang penting aku nggak gelisah. Yang penting tenang. Yang penting nggak ada pikiran-pikiran takut dinilai, takut salah, takut ini, takut itu, gitu, takut gagal, dan lain-lain. Yang penting hidup itu yang penting tenang. Kalau kita memilih hidup yang seperti itu, itulah yang akan membuat kita tuh nggak kemana-mana. Hidupnya begitu aja. Kita nggak hidup berdasarkan tujuan. Padahal kan hidup yang membuat kita merasa fulfill ya, bikin kita puas itu adalah kalau kita punya tujuan, lalu hidup kita tuh mengarah ke tujuan. Apa yang kita lakukan itu sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan minat kita, bakat kita, dengan antusiasme kita gitu ya, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bikin kita bergairah. Kan itu yang bikin hidup itu rasanya kayak fulfill gitu ya. Makanya saya rasa ya, ini pengalaman hidup saya sendiri dan juga dengan melihat dari lumayan banyak orang di sekitar saya lah. Hidup yang melelahkan itu sebenarnya, atau yang depresif ya, hal-hal yang membuat jadi depresi atau banyak tekanan itu sebenarnya bukan hidup yang banyak kerjaan gitu ya, yang lelah secara fisik atau banyak harus mengerjakan, bukan itu. Justru yang bikin hidup itu sangat terasa berat ya, justru adalah hidup yang nggak ada tujuan. Jadi dari bangun, ngapain, sampai tidur lagi tuh ya udah gitu aja. Bangun untuk apa? Untuk kerja. Kerja untuk apa? Untuk kemudian makan. Makan untuk apa? Kemudian sehat-sehat apa? Tidur, kerja. Bangun tuh ya udah muter aja situ. Rasanya itu ya hidup yang justru lebih melelahkan dibanding kita harus kerja keras untuk sesuatu. Itu walaupun capek tapi kita tersenyum gitu karena kita melakukan sesuatu yang kita tahu bernilai. Tetapi yang sering kali terjadi adalah kita dalam upaya kita, dalam kita menjalani hidup itu, yang kita anggap penting adalah tenang. Yang penting nggak ada pikiran-pikiran yang menggelisahkan nih. Monster-monster itu loh. Aduh, yang penting mereka terus ada di bawah. Ya udahlah, aku jalan ya. Nah, itulah yang dibahas di dalam bagian ini ya. Jadi coba kita lihat lanjutannya. You're missing out on life. You want to head towards the shore. There's all these adventures there, all these things you want to do, all these important life goals. And so you put your hands on the tiller and you start heading towards the shore, pursuing your values towards important life goals. And the moment you do that, these monsters come rushing up from beneath the deck. Your anger, your anxiety, your sadness, your not good enough stories, all of those thoughts about how you've screwed up and how hopeless your life is and so forth. And they gather around you and they start screaming and shouting at you, which is terrifying. So what are you supposed to do? Now, if you put your hands on the tiller and head back out to sea, the monsters will disappear beneath the boat again. So there'll be a sense of relief. But now you're drifting aimlessly out at sea. You're missing out on life. So what do you need to do?
What you need to do is put your hands on the tiller and keep heading towards the shore. The monsters will roar and bellow and shout and scream, but they have no power to physically harm you. It's impossible. They cannot physically harm you in any way. Your emotions, thoughts, and feelings can't physically hurt you. All of their power lies in intimidation. If you believe what they tell you they're going to do, they tell you they're going to rip you to shreds, they tell you the boat's going to smash, they tell you your life is over, they tell you that you're a loser and you're hopeless, and if you buy into that stuff, then they've got lots of power. But if you don't buy into all of their threats and intimidations and stories, they lose their power. So keep your hands on the tiller, sailing towards the shore, pursuing your values towards your life goal. And you let all of those difficult thoughts, feelings, and emotions gather around you doing their monster stuff. And interesting things start to happen. You start to get a look at these thoughts and feelings in broad daylight. You start to see that these monsters are nowhere near as big as you thought they were. They are nowhere near as scary as you thought they were. They're still ugly. They don't turn into cute, pink, fluffy little bunny rabbits. They're still ugly, but they're no longer scary. They lose their power. As they lose their power, some of them disappear. Some of them hang around, and some new ones appear. You get new monsters saying, you know, when you get to shore, there'll be other monsters ready to eat you. You'll fail, you'll screw it up, your boat will smash on the rocks. And you let all of those monsters do their stuff as you keep your hands on the tiller, sailing towards the shore, pursuing your values towards important life goals, and you let the monsters do their stuff, and you expand your awareness. You notice there's much more here right now than just these monsters. There's a whole boat here. There's a whole sky here. There's a whole sea here. There's fish dancing in and out of the water. There's mermaids on the rocks. There's beautiful sunshine breaking through the clouds, and you appreciate the whole thing as you continue living your values, pursuing important life goals, hands on the tiller. Ya, video yang sangat menarik ya. Saya pikir ini satu ilustrasi hidup yang sangat menarik. Jadi bagian itu tadi menceritakan bagian keduanya adalah ketika kita kemudian menyerah ya terhadap pikiran-pikiran negatif. Aduh, nanti kalau gini gimana, nanti kalau gitu gimana. Udahlah gini aja gitu ya. Jadi akhirnya hidup ya sudah begitu aja. Ketika kita menyerah, memang monster-monster itu diam jadinya kan. Dia karena nggak ada sesuatu yang perlu dia kritik, semuanya berjalan begitu saja. Hidup kita seperti sejenak rasanya lebih lega gitu. Tetapi masalahnya adalah kita nggak kemana-mana, akhirnya tujuan hidup kita juga nggak tercapai, kita tidak melakukan hal-hal besar yang bisa membuat kita jadi merasa hidup kita berguna gitu ya. Karena kita sebagai manusia kan kita punya dignity ya sebagai manusia ya, bahwa aku ini hidup ada gunanya. Kita bukan makhluk yang lain yang seperti hewan atau tanaman gitu ya, tapi kita tuh manusia, kita punya dignitas kita. Sehingga ketika kita merasa, itu kenapa aku hidup ya? Nah itu pertanyaan yang painful ya, yang menyakitkan ya, kalau sampai kita merasa hidup kita ini nggak ada gunanya. Nah, jadi lalu apa yang kita lakukan? Apa itu acceptance? Acceptance adalah kemudian ketika kita tahu tujuan hidup kita apa, lalu kita memutuskan untuk tetap maju walaupun suara-suara, walaupun monster itu muncul gitu ya. Raguan, nanti gini, nanti gitu, aduh kalau gini gimana, aduh kalau gitu gimana. Misal contoh sebagai orang tua ya yang sering kali jadi pergumulan tuh misalnya ketika anak mulai besar, kemudian misalnya perlu ini anak kuliah di luar kota atau tetap di rumah gitu ya. Di satu sisi rasanya itu akan baik buat kemandirian mereka, tapi mulai muncul pikiran, aduh nanti kalau dia sakit gimana, aduh kalau nanti di luar kota kecelakaan siapa yang bantuin, aduh kalau misalnya nanti di sana dia dipengaruhi orang-orang jahat gimana, aduh kalau misalnya pikiran-pikiran itu akhirnya karena kita tidak accept terhadap segala kemungkinan itu, yang mana kemungkinan-kemungkinan itu memang adalah realita kehidupan,
tapi belum tentu terjadi pada anak kita, tapi kita dipenuhi itu takut, aduh nanti jadi ibaratnya monsternya itu lagi naik tuh ke atas, ke permukaan. Lalu kita bilang, ah udahlah, kamu di rumah aja ya, kamu sama mama aja ya. Pokoknya kita akan terus berusaha menjaga anak kita itu supaya selalu ada di dalam kontrol kita gitu ya. Selalu kita bisa hadir untuk menolong dia. Nah, itu akan membuat kemudian kesempatan-kesempatan yang mungkin baik untuk pertumbuhan, untuk kesehatan mental, untuk kemandirian dan lain-lain itu akhirnya kan terlewat. Jadi video ini tadi mengatakan yang namanya acceptance adalah terima saja. Jadi kita terima realita bahwa di dalam diri kita ada pikiran-pikiran negatif. Ada perasaan-perasaan negatif yang datangnya dari mana? Dari pengalaman-pengalaman negatif, dari komentar-komentar negatif orang lain. Ketika mengasuh dengan banyak kritik, misalnya ya, memberikan hukuman yang terasa buat kita nggak adil dan lain-lain lah. Itu pengalaman-pengalaman trauma. Itu semua kita terima bahwa memang itu bagian dari hidup kita. Lalu gimana? Lalu ketika kita menerima, kita biarkan aja, terima saja. Jadi ketika ada pikiran, kita katakan, ya, ada pikiran negatif. Ketika ada keraguan, katakan saja, ya, ada keraguan. Ya, lalu apa yang dilakukan? Ya, tetap saja lakukan sesuai tujuan. Kalau sebagai orang tua, kita tahu tujuan pengasuhan kita adalah untuk membuat anak kita mandiri, karena memang suatu saat mereka pasti terpisah dari kita. Nggak mungkin tuh anak bersama-sama kita terus gitu, karena dia akan pelan-pelan tumbuh jadi dewasa. Suatu saat dia harus terpisah dari kita. Jadi kalau kita tahu tujuan kita adalah untuk membuat anak kita bisa mandiri, bisa membuat keputusan-keputusannya sendiri, bisa menghadapi kesulitan-kesulitannya sendiri, maka ya sudah. Jadi ketakutan kita, keraguan kita, kebimbangan kita, itu kita biar iya, ada pikiran yang ragu, iya, iya. Nah, tetapi apa yang harus dilakukan ya tetap lakukan sesuai dengan tujuan hidup kita. Nah, kira-kira itu ilustrasi yang bisa menggambarkan apa itu sebenarnya acceptance ya. Nanti kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan, silahkan ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sebuah kutipan yang memang, sorry, saya belum share ya. Oke. Ini adalah sebuah kutipan ya dari film Margaret Thatcher ya, kalau saya nggak salah ya. Jadi ini bahasanya memang agak sulit. Ini seseorang jangga dari Skotlandia ya, kalau saya nggak salah ya, di abad-abad awal abad 19. Jadi memang bahasanya agak, wah saya ketika lihat film ini tertarik gitu dengan kutipan ini ya. Kalau kita diterjemahkan ini kira-kira seperti ini ya. Kamu tidak punya musuh, katamu? Nah, ini kutipannya ya. Sayangnya temanku, bualan itu buruk. Dia yang terlibat dalam tugas yang dipikul para pemberani pasti punya musuh. Jika Anda tidak memiliki musuh, maka kecillah pekerjaan yang telah Anda lakukan. Anda tidak pernah menyerang pengkhianat, Anda tidak pernah menampik cangkir dari bibir yang bersumpah palsu, Anda tidak pernah mengubah yang salah menjadi benar, Anda telah menjadi pengecut dalam pertarungan. Saya pikir ini kutipan yang bagus banget ya, dalam sekali maknanya. Jadi ketika seseorang mengatakan, enggak, aku nggak punya musuh, enggak, hidupku baik-baik aja, semuanya menyenangkan gitu ya. Ini Charles Mackay ini mengatakan, itu mah bualan yang buruk. Kenapa? Karena hidup yang sebenar-benarnya hidup, nggak mungkin nggak punya masalah. Nggak mungkin kita tuh nggak punya musuh. Kalau kita melakukan peran kita dengan serius dalam kehidupan ini,
kita memikul tugas yang memang seharusnya kita pikul itu dengan berani, maka pasti kita punya musuh. Karena apa? Pasti akan ada orang yang berbeda pendapat, gitu ya. Pasti ini musuh bukan artinya kemudian jadi bunuh-bunuhan atau gimana ya, tapi orang yang berbeda pendapat, yang berseberangan gitu ya. Jadi kalau kita tidak punya musuh, itu artinya kita relatif dalam hidup ini nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak membawa perubahan, nggak berusaha melakukan hal-hal besar yang berguna buat orang lain gitu ya, untuk membuat hidup ini jadi lebih baik gitu ya bagi orang lain. Jadi kalau hidup Anda itu baik-baik saja, nyaman semuanya, maka kecil pekerjaan yang telah Anda lakukan. Anda tidak pernah menyerang pengkhianat ya, orang yang melakukan kesalahan tidak pernah Anda coba untuk menolong dia mengenali kesalahannya, memperbaiki hidupnya. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau kita lihat eh, kutipan ini ya, rasanya em, aku bukan bukan orang semacam itu gitu ya, tapi dalam realita kehidupan seringkali ini yang terjadi. Dan kalau kita melakukan ini, kita bisa terjebak dalam kondisi yang disebut vicious cycle ya. Ini teori sederhana aja, nggak usah dihafal namanya ya, ini cuma sekedar informasi aja. Apa itu vicious cycle? Kalau kita mencoba menghindari masalah, itu misal ya, kalau saya ambil dari kalimat eh, quote tadi ya, kan dibilang bahwa kalau kamu nggak punya musuh, berarti kecil lah pekerjaanmu. Bilang kan seperti itu ya. Jadi berarti kan nggak mungkin kita nggak punya musuh. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi? Bisa jadi misalnya begini, kita ada di satu tempat bersama-sama dengan orang-orang lain, tapi kemudian kita nggak mau konflik, udahlah nggak usah konflik. Lalu kita, oh iya ya setuju gitu ya. Walaupun dalam diri kita sebenarnya nggak setuju, yang penting nggak konflik. Kemudian beda pendapat atau apapun, kita selalu berusaha melakukan sesuatu yang membuat eh, tidak timbul masalah. Misal contoh ini ya, kasus ini. Si Andre ini misalnya, ini kasus namanya nama samaran, dan yang mengalami kasus ini banyak ya. Maksud saya klien-klien saya, klien konseling saya aja banyak ya. Jadi ini soalnya videonya tersebar sih ya. Jadi saya takut nanti ada yang menyangka, waduh itu kasus saya tuh. Tapi maksudnya banyak yang punya kasus kayak begini gitu ya. Termasuk saya sendiri juga dulu begini. Jadi kita sebut saja namanya Andre gitu ya. Sangat takut penolakan. Sehingga dia menjadi sangat cemas dalam pergaulan. Dia tidak suka merasa cemas seperti itu. Sehingga dia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari pertemuan-pertemuan sosial. Jadi dia nggak mau menghadiri undangan. Jadi kalau ada undangan-undangan, nggak usah datang. Misal kayak saya nih dulu, kalau ada undangan nikah, saya nggak mau datang ke pestanya. Pasti saya datangnya entah ke akadnya atau ke pemberkatan gitu. Pokoknya yang sepi lah gitu ya. Kalau perlu saya datangnya di ketika udah mau selesai, sehingga atau justru datang awal, habis itu sebelum bubar saya pulang duluan. Itu tuh dulu saya seperti itu. Rasanya yang di dalam kesadaran saya cuman adalah ribet gitu. Ribet, ngapain sih ribet gitu. Em, Datang ke pernikahan tuh udah harus dandan gitu kan. Harus pakai baju ini, waduh, ribet. Datang cuman sebentar pulang, ngapain gitu kan. Jadi di dalam kesadaran saya ribet rasanya. Tetapi setelah saya berproses ini itu, apalagi setelah saya pulih, saya tahu sebenarnya masalah saya bukan itu. Dan itu juga kira-kira yang dialami oleh Andre ini. Sebenarnya dia takut penolakan. Jadi takut pada situasi sosial. Ini pasti ada penyebabnya ya. Kalau saya dulu kayak karena peristiwa-peristiwa traumatis yang saya alami, bullying dan lain-lain lah. Ya, sehingga rasanya relasi itu sesuatu yang menakutkan dan melukai. Jadi karena nggak mau ditolak, kemudian dia memilih, udahlah nggak usah datang ke pertemuan sosial. Jadi dia nggak mau, dia nggak berusaha berteman. Jadi berteman cuma secukupnya gitu ya, di tempat kerja ya karena harus bekerja sama ya mau nggak mau berteman. Tapi dia nggak mau pulang kantor misalnya hangout kemana, langsung pulang. Tapi kan kadang-kadang pertemuan sosial itu nggak terhindarkan. Misalnya acara kantor, ada pesta tahun baru gitu ya, harus datang semuanya mau nggak mau
hindarkan. Nah, saat-saat yang jarang terjadi itu dia jadi makin cemas gitu ya, karena dia selama ini selalu menghindari, akibatnya dia jadi canggung, gitu kan. Di sisi lain itu hidup yang sendirian itu membuat dia jadi makin merasa, bukan benar orang-orang menolak aku kan. Nah, kira-kira kalau kita mau gambarkan, sebentar ini saya coba coret-coret ya. Bolehkah bila ini kan saya ada iPad saya ya, boleh saya dijadikan ini Baik, Bu, sebentar. co-host ya. Ya. Oke. eh, Ya, sudah, Bu. oke. Jadi eh, apa yang terjadi ya di dalam vicious cycle itu ya. Jadi ketika kita di dalam konteks ini si Andre ini eh, apa yang dia takuti itu kan adalah penolakan. Dia nggak mau ditolak, ya kan? Ini sebenarnya sesuatu yang dia takuti. Dia gimana caranya supaya aku nggak ditolak? Gitu. Lalu apa yang dia lakukan? Supaya dia tidak ditolak, kemudian dia menghindar. Dia menghindari situasi-situasi sosial, menghindari berteman, menghindari acara-acara. Nah, karena dia menghindari, maka tentu saja dia menjadi lebih lebih skillful menjadi sendiri gitu. Apa yang lebih dia kuasai adalah menjadi sendirian. Akibatnya apa? Akibatnya dia tidak punya social skill, tidak punya social skill kan gitu. Nah, karena dia tidak punya social skill, maka dia menjadi canggung di dalam relasi-relasi sosial. Karena dia canggung, dianggap aneh dan lain-lain, maka tentu saja teman-temannya tuh jadi enggan berteman dengan dia. Ya, enggan berteman sehingga dia kemudian tidak ada teman. Nah, sehingga ketika dia awalnya ini melakukan ini nih, menghindar ini sebenarnya adalah untuk mengatasi masalah. Sebenarnya kan tujuan dia menghindar ini, biar warnanya bagus. Ya, sebenarnya kan tujuan dia, sorry, tujuan dia menghindar ini kan sebenarnya untuk mengatasi masalah. Ya, karena dia takut ditolak, maka untuk mengatasi masalah ini, dia melakukan ini menghindar. Tetapi ternyata upaya dia untuk mengatasi masalahnya justru menghasilkan masalah baru. Jadi itu yang namanya vicious cycle. Ya, kita punya masalah, bukannya kita selesaikan, kita pikir dengan menghindar, masalahnya selesai. Tapi justru dengan menghindar, muncullah masalah baru, masalah baru, masalah baru, sehingga akhirnya justru upaya kita menyelesaikan masalah ini adalah sumber dari masalah. Nah, itu yang namanya vicious cycle. Jadi itu tadi ya, rangkaian peristiwa yang satu dengan yang lain itu saling berkaitan dan makin memperberat masalah. Kira-kira seperti itu. Saya stop share. Nah, jadi kenapa bisa hadir kondisi itu adalah karena kita tidak accept. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan? Ketika kita takut penolakan, maka yang harus kita lakukan adalah accept bahwa aku takut ditolak. Masalahnya adalah menerima bahwa kita itu takut ditolak atau menerima kalau kita takut dikritik, menerima bahwa kita takut salah dan itu tuh nggak enak rasanya. Rasanya apa ya? Kok takut dikritik kok diterima? Jangan seharusnya kalau rasa malu itu jangan dirasain, kan itu yang sering kali terjadi. Jangan dirasain. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk nggak merasakan? Ya itu tadi, vicious cycle-nya akan terbentuk.
karena dia tidak mau menerima realita bahwa dia takut ditolak. Makanya dia melakukan tadi tuh, aku menghindar. Nah, itulah jadilah itu rangkaian yang nggak selesai-selesai. Justru masalahnya. Jadi apa yang dilakukan Andre tadi? Dia berusaha mengontrol supaya tidak mengalami penolakan. Tapi cara dia mengontrol kan dengan cara-cara yang justru menjadi sumber masalah. Ya, jadi misal kesepian, lalu kita mulai apa ya pakai narkoba atau stres misalnya, biasanya itu ya, stres, tertekan, aduh ada kerjaan yang sangat besar atau menggunakan waktu yang sangat lama, gimana caranya nih? Lalu kita tertekan lalu pakai narkoba, memang sebentar ada kelegaan, tetapi setelah itu masalahnya kan tetap sama. Nah, em, kalau kita tidak accept, maka yang biasanya akan kita lakukan adalah melakukan controlling ya. Berusaha mengendalikan. Caranya misalnya dengan sembunyi. Nah, misal salah satu kasus yang sering banget saya temui di sesi konselingnya, kasus yang memang apa ya, membuat prihatin. Hati saya tersentuh setiap kali saya dapat klien yang seperti ini ya, rasanya saya ikut terluka bersama mereka gitu. Itu adalah kasus ibu seorang istri yang sangat merindukan punya anak. Ya, ini sekali lagi banyak klien saya seperti ini ya. Jadi misal nanti ada yang mendengarkan, mudah-mudahan nggak ada yang merasa saya sedang membicarakan kasusnya gitu ya. Kenapa saya perlu sharing kasus-kasus nyata ya, supaya kita mendapat contoh-contoh nyata ya. Saya sedang berusaha membuat materi ini relate bagi Bapak Ibu. Itulah kenapa saya perlu memberikan contoh-contoh nyata untuk menolong Bapak Ibu merelatekan, menyambungkan dengan kehidupan ya. Nah, misal contoh gitu ya, seseorang yang sangat ingin punya anak, tetapi setelah sekian lama belasan tahun menikah tetap tidak ada anak. Nah, yang biasanya dilakukan ketika kita bicara konteksnya acceptance, maka itu adalah namanya membuka diri kita kepada realita yang ada. Iya, aku tidak ada anak. Kalau dalam konteks saya dulu, saya kan anak satu. Waduh, emang ya hidup ini tuh penuh dengan. Jadi kalau kita belum nikah ditanya kapan nikah gitu kan ya. Udah nikah ditanya kapan punya anak. Udah punya anak satu, adiknya kok nggak ada. Aduh, nggak kelar-kelar ya tuntutan sosial itu ya. Jadi dulu saya termasuk orang yang mendapatkan celotehan itu ya. Apalagi karena saya keluarga besar ya. Saya kan 7 bersaudara. Suami saya 8 bersaudara. Loh, anaknya satu gitu kan. Wah, itu mana adiknya? Nah, pokoknya sering banget tiap kali ada kumpul-kumpul atau ya itu banyak sekali pertanyaan. Jadi dulu kalau udah masuk ke yang begitu-begitu saya suka males tuh. Makanya saya, udahlah nggak usah datang lah kita ke situ, ntar ditanya-tanyain gitu ya. Maka saya ngerti lah yang suka jadi meme atau humor di media sosial ya tentang orang-orang yang depresi saat libur lebaran ya ditanya kapan menikah, aduh ntar udah nikah kapan punya anak ntar anaknya kok loh kok anaknya belum ngomong, loh kok belum jalan, udah penuh dengan tuntutan. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan? Ketika kita melakukan yang namanya acceptance itu adalah kalau saya punya skillnya ini dulu, kalau saya ngerti gimana caranya mengelola, maka saya akan accept. Iya. Tapi karena kita terbiasa ada di dalam lingkungan sosial yang penuh dengan tuntutan, yang rasanya yang benar adalah begini, itulah yang membuat kita sulit untuk accept kalau kita tidak seperti itu. Jadi misalnya nih, lingkungan tuntutan sosial mengatakan orang tuh harus menikah. Sehingga ketika tidak menikah tuh rasanya tuh tuntutan seakan-akan itu sebuah kesalahan. Sehingga kita memilih udahlah kalau ada pertemuan-pertemuan mending aku nggak usah datang daripada diomongin segala. Itu kan kita sebenarnya sedang tidak accept tapi kita berusaha mengontrol supaya perasaan-perasaan yang melukai itu nggak kita rasa. Misalnya seperti itu. Nah, jadi misal saya balik lagi ke contoh yang tadi ya tentang
Sebab ketika seseorang, apalagi ada kondisi medis, mengatakan memang tidak mungkin punya anak, nah itu sesuatu yang memang realita ya, yang nggak bisa diapa-apain. Jadi apa yang biasanya kita lakukan? Itu sembunyi, udahlah nggak mau ketemu siapa-siapa, nggak mau menerima telepon kalau ada yang nanya, apalagi orang-orang juga tiap ketemu suka nanyanya gitu ya, nggak tahu karena nggak punya pertanyaan lain atau emang kepo atau apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu bolehkah bila lagi pertemuan sosial nggak usah lah tanya-tanya ke orang, kapan nikah, kapan punya anak, begitu tolonglah itu jangan ditanya-tanya gitu ya. Kita nggak tahu apa yang dialami orang, kita nggak tahu kisah hidup orang-orang, dan kita tidak tahu dampak pertanyaan itu apa. Tanya aja, "Gimana kabar?" Gitu aja. Ya, pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka, "Gimana kabar? Apa yang dirasakan?" Dan, "Senang nggak? Menikmati nggak pertemuan ini?" Gitu-gitu kan jauh lebih ya. Nah, jadi biasanya ketika kita tidak accept, kita akan melakukan tindakan-tindakan controlling. Yang pertama sembunyi, lari, udah nggak usah datang, nggak mau berkomunikasi. Yang kedua adalah menekan, nggak mau dirasain. Sedih, nggak mau dirasain. Walaupun, apa namanya, ada merasa ada kegelisahan, nggak mau rasain. Jadi kita menekan, emosi-emosi atau pikiran itu ke area ketidaksadaran kita gitu ya. Atau kita membuat, distraksi misalnya dengan bekerja keras, kerja terus. Ini beberapa, upaya kontrol yang banyak dilakukan orang-orang ya. Distraksi itu juga, jadi kerja terus. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan? Sehingga jadi workaholic. Karena kalau tidak bekerja terus, maka kesadaran tentang perasaan yang sedih atau rasa sepi mungkin itu akan datang. Sehingga kita nggak suka, kita nggak bisa menerima rasa itu, dan kita berusaha mengontrol supaya perasaan itu nggak kita rasakan. Masalahnya apa? Tentu saja tidak merasakan kesedihan itu sesuatu yang melegakan. Tapi untuk tidak merasakan kesedihan itu, cost-nya apa? Harga yang harus kita bayar tuh apa? Kita kerja terus dari pagi sampai malam sehingga kita tidak kita kehilangan banyak kesempatan gitu ya untuk berelasi, untuk menikmati hidup gitu ya, untuk merasa bersyukur gitu ya. Nah, atau hal lain yang biasa kita lakukan tuh arguing dengan diri kita sendiri. Misalnya berbantahan, apa-apalah nggak punya anak juga kan kita bahagia. Kalau bahagia kenapa pengen punya anak? Aduh kenapa sih kok ada kepengen punya anak kalau Tuhan emang nggak mau kasih anak? Kenapa aku harus pengen punya anak? Kenapa? Dah ya jadi pikiran tuh penuh gitu ya. Karena apa? Karena begitu pikiran kita tenangkan, kita jadi muncul tuh rasa sedih itu, dan kita nggak mau accept rasa sedih itu. Nah, sehingga kita mulai melelahkan diri kita dengan arguing atau numbing. Nah, ini juga yang sering dilakukan, nonton drakor, berseri-seri ya, ada tuh teman saya bisa sampai 3 hari nonstop dari Jumat malam sampai Minggu malam tuh terus-menerus nonton. Awalnya enggak, ya asik aja ya, habis mau ngapain, daripada bengong ngapain gitu, aku kan single gitu ya, kalau teman ini cerita ngapain gitu, tapi setelah ngobrol-ngobrol ya tahu ujung-ujungnya adalah tidak mau merasakan emosi-emosi yang akan muncul itu tuh, monster-monster itu loh. Jadi akhirnya dia mengalihkan dengan, seperti itu ya, numbing ya, mematikan rasa ya, ini juga bisa dengan alkohol atau dengan tidur terus gitu misalnya ya. Atau, kayak mengatur diri itu, "Udahlah nggak usah dipikirin, udah jangan diingat-ingat, udah nggak usah nggak usah sedih," gitu ya. "Udah nikmati aja hidup, senang aja terus, senyum aja terus," gitu. Kemarin di salah satu sesi yang saya isi ya, ketika saya persiapkan materi di sesi itu ya, kemarin, saya menemukan sebuah artikel yang saya jadikan ilustrasi ya di Zoominar itu tentang seorang anak muda ya, seorang guru yang, bunuh diri. Dan apa yang dia lakukan selama dia hidup? Itu adalah tersenyum. Jadi dia selalu tersenyum, selalu ketawa, selalu happy, sehingga teman-temannya tuh mengatakan, pihak sekolah tempat dia bekerja dulu mengatakan, "Wah,
Tidak ada lagi kamu yang selalu membuat suasana jadi ceria. Murid-muridnya juga mengatakan, aduh kami sangat kehilangan Bapak yang selalu menyapa kami dengan ceria. Nah itu kan, jadi ketika tidak mau merasakan kesedihan, nggak mau nggak usah rasain, udah senyum aja, senyum. Nah salah satu postingan dia di media sosial sebelum dia memutuskan untuk mengambil nyawanya sendiri itu ya, salah satunya adalah, sudahlah, jadi dia mengomentari fotonya sendiri yang sedang tersenyum, dia mengatakan, nggak usah salahin orang lain, tersenyum aja lah seperti biasa, tersenyum aja udah. Nah itu adalah berusaha mengontrol, tidak mau menerima, tidak mau membiarkan realita yang ada, gitu ya. Jadi taking charge itu salah satu. Nah, yang lainnya adalah self bullying. Aduh, cengeng banget sih. Gitu aja nangis, misalnya gitu ya. Apa sih begitu aja pusing, udah nggak usah dipikirin. Apa sih lemah banget jadi orang, gitu kan. Kuat, jangan lemah, jangan nangis. Nah, itu self bullying. Itu sebenarnya 7 hal ini yang sering dilakukan untuk berusaha mengontrol. Masalahnya apa? Seperti yang tadi, ilustrasi monster on the boat itu. Kalau kita mengontrol, itu akan menghabiskan banyak energi. Ya, Bapak Ibu, tidak merasakan. Itu membuat kita, upaya kita untuk menekan perasaan, itu sangat menghabiskan energi. Upaya kita untuk lari gitu ya, untuk menghindar, bikin-bikin alasan ini itu, sehingga akhirnya orang jadi malah bilang gini, ih sombong banget sih dia, nggak pernah mau ikut gitu, karena selalu bikin alasan. Jadi itu kan vicious cycle yang sebenarnya kita mau menghindari apa kritik atau apa, kita mulai bikin alasan gini, bikin orang-orang salah paham sama kita, bikin orang sangka kita sombong, akhirnya orang beneran menjauhi kita. Sehingga akhirnya kita merasa tuh kan bener, memang relasi nggak menyenangkan. Nah itu jadi vicious cycle, muter aja dan nggak kemana-mana. Dan itu menghabiskan energi dan membuat kita tidak mencapai tujuan hidup. Hidup tuh muter-muter kayak di laut, yaitu ilustrasi tadi, seperti perahu yang mengapung di laut, nggak tahu mau kemana. Jadi setiap kali mau pergi ke pantai menuju ke tujuan hidup muncullah itu monster. Wah udahlah ke tengah laut, udah ngapung-ngapung aja di situ. Nah, itulah yang layak kita sebut sebagai tragedi hidup. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau ini dulu nih, apakah ada pertanyaan mungkin supaya nanti latihannya bisa lebih jelas kalau misalnya ada hal-hal yang belum jelas yang saya sampaikan. Saya kembalikan sebentar ke Bu Eka. Baik, Bu. Gimana teman-teman? Tadi kita sudah melihat apa monster monster emotions dan juga bagaimana kita berusaha mengontrol untuk menghindari rasa-rasa yang kita tidak mau rasakan. Ada pertanyaan? Ya silahkan, Mbak Febri. Ya silahkan. Ya, selamat sore Bu Agape. Bu, saya mau bertanya Bu, maksudnya bisa nggak Bu Agape kasih contoh konkret ya untuk satu kasus di mana seorang acceptance dan seorang itu pasrah gitu loh. Saya masih rada-rada ini tadi berpikir seperti apa gitu. Thank you Bu. Oke. Gini, ketika kita nggak ada upaya, nah itu tadi contoh misalnya ya, ketika mau meeting nih besok jam 7 pagi gitu ya, sementara kita terbiasa misalnya bangun jam 6 gitu ya, wow meeting mau jam 7 gitu, maka pasrah itu adalah ya udahlah sebangunnya gitu. Tapi acceptance itu adalah ketika misalnya kita sudah pasang waker, kita sudah bangun tepat waktu, tiba-tiba ada kerusuhan di jalan. Tiba-tiba ada kerusuhan di jalan, maka apa yang kita lakukan? Ya kita terima. Terima, jadi apa ya, kita sudah mengupayakan sesuatu, tetapi kemudian kita tidak realitanya adalah tidak seperti yang kita harapkan, lalu kita terima. Nah, kalau dalam konteks si Andre tadilah kita pakai contoh itu kan contoh konkret sehari-hari. Tapi misalnya kita pakai contoh si Andre ya. Maka Andre ketika dia pasrah, dia takut penolakan. Nah, udahlah.
Jadi ketika ada yang menolak, ya udah, ada yang terima, ya bagus, gitu. Ya udah pasrah. Jadi dia datang ke kantor, ada yang ngajak ngomong, syukur, nggak ada yang ngajak ngomong, ya udah, gitu. Bahkan apa yang dia rasakan pun dia nggak terlalu peduli. Ah, udahlah, entah apalah yang kurasakan ini, jalani aja, udah. Yang namanya accept adalah kita berproses. Jadi misal kita masuk dalam situasi sosial, misalnya di kantor gitu ya. Kok misalnya ada, ayo kita mau kumpul-kumpul, misalnya rasanya tuh gak enak gitu, males ribet misalnya gitu ya. Kenapa? Apa nih yang membuat ribet? Ketika kita menyadari bahwa, iya, aku takut nanti gak ada teman. Yang namanya accept adalah, misalnya mau, ayo kita jalan-jalan yuk, misalnya kita pergi ke Garut, misalnya gitu, atau kita pergi kemana lah gitu ya, misalnya ke Pulau Seribu, misalnya gitu. Ayo siapa yang mau ikut? Ayo ikut yang mau gitu, yang mau aja. Terus kita tahu bahwa di dalam diri kita ada, duh nanti asik nggak ya? Kalau aku nanti nggak ada teman gimana? Kalau orang-orang pada seru-seruan dengan geng-gengnya, aku sendiri gimana? Yang namanya accept adalah kita terima bahwa ada pikiran itu dalam diri kita. Tapi kita punya tujuan, yaitu aku harus pekerjaan ini harus menjadi pekerjaan yang aku nikmati gitu ya, misalnya ya, aku harus bertahan di sini, ini hidupku, sehingga aku harus adjust, kita punya tujuan. Jadi yang namanya accept adalah kita terima bahwa di dalam pikiran kita ini ada monster-monster nih, monster-monsternya bermunculan. Nanti nggak ada temen loh. Nanti semua orang berenang, kamu ngapain? Kamu nggak bisa berenang kan? Gimana ntar? Kalau tenggelam, kalau kamu diejek nanti, udah gede nggak bisa berenang gitu kan? Pikiran-pikiran itu muncul tuh monster-monster. Nah, kalau kita pasrah, kita akan udahlah ya udahlah, ya udah nggak usah, udah gitu kan. Tapi kalau kita accept, kita terima pikiran-pikiran itu, kita terima kehadiran monster itu, dan kita tetap pergi. Kenapa? Karena pergi itu menunjang tujuan hidup kita. Gitu. Itu namanya accept. Lalu nanti apa yang akan terjadi di sana? Nggak tahu juga. Terima saja. Jadi ketika kita sampai di sana, ketika kita, ya, sebab saya ingat pengalaman saya sendiri nih, ketika kita tidak accept bahwa social skill kita kurang, ketika itu tidak kita accept. Ya, saya dulu, karena kan ya pengalaman hidup macam-macam lah, trauma-trauma yang saya alami, membuat saya memang nggak punya relatif social skill, saya nggak baik lah, kira-kira gitu. Tapi kan saya nggak mau terima itu, karena itu menyakitkan. Akhirnya apa yang saya lakukan di pertemuan sosial? Saya akan datang dengan gitu justru. Atau pilihan, kalau saya merasa, ini apa nih? Gitu, mau menunjukkan diri saya tuh, seganilah aku gitu kan. Atau kalau dari titik awal saya udah tahu semua orang di situ hebat-hebat, wah saya pasti di pojokan. Nggak berani muncul. Kenapa? Saya nggak bisa terima bahwa social skill saya terbatas. Tapi kalau kita bisa accept, maka ketika menerima bahwa oke, social skillku terbatas, maka kita akan datang dengan kerendahan hati, ya nggak sih? Karena kita tahu kita punya masalah, maka kita akan berusaha. Kita akan entah siapa, kita akan berusaha mencari cara dengan kerendahan hati kita. Kalau kemudian kita salah ngomong, ya udah terima, terima. Jadi kan kita seringkali yang namanya mengontrol itu adalah begini. Aduh, kok gue ngomong gitu sih tadi? Ih, malu banget, udah masa gitu ya. Terus kita mulai pindah lagi ke pojokan, udah nggak mau berusaha lagi. Itu kan karena kita berusaha mengontrol bahwa nggak mau ngerasain. Tapi kalau kita accept, iya, aku malu. Iya, aku salah ngomong. Itu yang biasanya salah tuh kan salah nyebut nama orang, misalnya gitu kan ya. Terus kita langsung, udah, makanya udah tahu nggak pinter, udah nggak usah sok akrab, udahlah. Kamar aja udah pulang aja pulang gitu kan. Itu kalau kita lagi membiarkan monsternya balik ke bawah, kita kembali lagi ke tengah laut gitu ya. Nggak mau mengejar tujuan hidup. Tapi kalau kita tahu bahwa,
wah, aku harus survive di sini, aku harus bertahan karena ini tempat aku bekerja, aku harus bisa bekerja sama, nantinya ini adalah rekan-rekan kerja, aku harus bisa bergaul. Nah, kita mulai, iya, memang aku malu, iya. Ya nggak apa-apa. Nah, begitu kita mulai membiarkan menerima rasa malu itu, misal dengan mengatakan, waduh, memang maaf ya, saya salah mengingat. Maaf sekali. Misalnya gitu, itu kan kita menerima. Orang lain juga yang tadinya, apa sih ini orang kok gitu? Tapi lama-lama, oh memang dia beneran gak ingat. Oh memang dia, gitu kira. Seperti misalnya ketika akhirnya saya belajar tentang acceptance ya. Dulu anak saya satu dan banyak yang nanya, kok gitu kan ya, nanya gitu ya. Apalagi kemudian memang saya sempat hamil tapi keguguran dan anaknya meninggal ya. Jadi mulai, ayo dong dicoba gitu kan ya. Maka dulu ketika saya, enggak, saya emang pengen punya anak satu. Tapi ketika kemudian saya belajar untuk accept, menerima, iya, memang anak saya satu. Kalau diberi anak lagi saya senang, tapi tidak apa-apa. Ya sudah, tidak ada ya sudah. Iya, iya saya berusaha, tapi tidak ada. Iya. Nah, itu membuat makin kita berusaha untuk menerima, itu akan justru kayak ilustrasi tadi, rasa takut itu mengecil. Rasa malu itu mengecil kayak tadi monster itu loh tadi. Monster yang kayaknya waktu masih di boat itu kayak gede banget. Begitu kita terus biarkan hilang sendiri. Ada yang hilang, ada yang menetap tapi tidak mengganggu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang misalnya, ayo berhasil nggak kamu? Menurut ayo bagus nggak? Ayo itu tetap ada, tapi nggak mengganggu. Gitu. Itu namanya. Cukup jelaskah saya menjelaskannya? Ya Bu, cukup Bu. Jadi secara kira-kira mungkin gini kali ya Bu ya, kalau kita acceptance itu berarti kita kan tetap action ya, tapi kita pada saat itu kita menerima misalnya monster kita atau apa yang kekurangan kita gitu kita terima kan ya Bu ya, kayak tadi Ibu bilang kan. Jadi bukan berarti gini, ya udah tetap melangkah tapi kayak misalnya Ibu bilang tadi pas pergi ke pertemuan, tapi karena kita kemampuan sosial skill-nya kurang, jadi kita ya udah datang tapi ya nggak mau berusaha untuk ini ya Bu ya, untuk tadi Ibu bilang mendekati, mencoba untuk ya misalnya menyapa orang gitu-gitu. Mungkin kita akan di pojok aja karena kita ya itu terintimidasi dengan monster-monster kita gitu. Aduh, udahlah nggak usah, kayaknya nggak ada yang suka sama saya gitu kali ya Bu ya. Iya, dalam upaya kita mengontrol supaya nggak merasakan perasaan-perasaan sedih, ragu, atau takut dihakimi atau apapun, nah itulah yang kita lakukan. Mengontrol perasaan itu dengan entah kita jadi tampil belagu duluan gitu ya, atau kita menghindar atau apapun lah, kira-kira begitu. Thank you Bu. Terima kasih. Jadi yang catatannya adalah ketika kita berusaha mengontrol, itu menghabiskan energi yang seharusnya kalau kita terima, accept, maka energi yang selama ini kita pakai untuk menghindar, untuk menghilang dari orang-orang, untuk apalagi tadi itu ya, untuk menekan, untuk mendistraksi diri, untuk menutupi dengan bekerja, itu energi itu bisa kita pakai untuk lain. Energi yang kita pakai untuk mengontrol, untuk tidak menerima realita yang nggak bisa diapa-apa, emang realitanya begitu ya. Kalau kita accept, udah selesai. Nah, tapi kalau kita nggak accept, itulah yang membuat kita banyak habis ya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi mungkin? Oh ya Bu Eka. Nggak apa-apa. Lupa Gimana saya ada teman-teman? moderatornya. Silakan Bu Eka. Gimana teman-teman? Ada lagi yang ingin bertanya? Meskipun Bu, ke titik acceptance itu butuh proses yang panjang ya Bu. Iya, karena itu tergantung, sebenarnya tergantung ya. Nah, salah satu yang menolong adalah latihan mindfulness. Nanti kita coba ya, kita coba kaitkan dengan latihan mindfulness. Em, eh, Acceptance itu kuncinya ya upaya kita mengontrol itu ya.
yang bulan lalu kita pelajari, gitu ya. Upaya kita mengontrol itu yang membuat kita jadi sulit akses sesuatu yang namanya memang sudah menjadi realita. Gitu. Baik. Kita masuk ke, nggak ada yang bertanya lagi ya? Kayaknya Saya belum. boleh nanya nggak, Bu? Oh, silakan. Bu, ya, Putri silakan. Maaf, Bu, saya sambil nyetir, jadi mungkin ada gak Waduh, putus. ini Tapi terlalu sayang untuk melewatkan sesi ini, Bu. hati-hati Bu, maksudnya ibu yang nyetir. Iya, saya nyetir sendiri ya. Saya ada janji meeting Aduh, lain. Pertanyaan saya sederhana, Bu. Acceptance ini ada batasannya nggak? Maksud saya adalah mana yang benar kita bisa perlu accept, mana yang kita memang harus fight. Karena misalnya gini, karena profesi saya lawyer, saya kan menghitung risiko. ya, ya. Kalau memang menghitung risiko bahwa transaksi ini berjalan atau gimana gitu. Nah, dalam dunia lawyer itu ada term bahwa kita sepakat untuk tidak sepakat. Ini yang mungkin definisi dalam topik ini adalah sebagai acceptance. Kita menerima bahwa kita tidak bisa bersepakat. Nah, kalau misalnya memang risikonya terlalu besar, berarti kan saya tidak bisa mengaccept tuh, Bu. Pertanyaan saya dalam kehidupan yang lain, bukan dalam urusan lawyering, ada nggak sih situasi yang kita memang ya udah kita nggak perlu accept gitu? Pertama, poin paling mendasar adalah tentang yang namanya tujuan hidup. Makanya tadi ilustrasi itu ya, bicara tentang ketika kamu ngapung-ngapung di laut, kamu tuh nggak kemana-mana. Tapi kalau kamu, sebab kan kita mau ngapain kita naik perahu? Kan untuk pergi ke satu tempat, gitu. Kan ada tujuan. Kita kan nggak tidak naik perahu untuk ngapung-ngapung di laut, gitu. Ngapain tuh? Nah, jadi kan tujuan kita adalah pergi ke satu tempat. Nah, jadi poin pertama, maksudnya hal yang membuat hidup kita itu hidup, itu adalah kalau kita punya tujuan hidup kan, gitu. Nah, hal keduanya adalah value. Value itu apa? Hal yang kita anggap paling berarti lah. Jadi misal begini, tujuan tuh kan bisa tujuannya bisa sama. Misalnya tujuan kita adalah ke Bandung, misalnya gitu ya. Orang yang value-nya keamanan, maka dia akan pilih mungkin moda transportasi yang bagi dia paling aman, misalnya dengan nyetir sendiri mungkin gitu ya, karena dia pikir kalau aku nyetir sendiri aku bisa kuasai semuanya, paling aman. Orang yang value-nya uang, maka dia akan cari moda transportasi yang paling murah gitu kan, karena supaya uangnya paling hemat. Orang yang value-nya waktu misalnya, dia akan pilih mau semahal apapun pokoknya yang paling cepat gitu kan. Jadi tujuannya sama, value-nya bisa macam-macam. Nah, jadi dua hal itu sebenarnya. Jadi apa tujuan kita, apa value kita. Itulah yang menjadi penentu. Jadi ketika mengontrol sesuatu tidak membuat kita menjauh dari tujuan hidup kita dan tidak membuat kita mengkhianati value kita sendiri, nah artinya itu tidak mengganggu. Gitu. Nah, tetapi yang seringkali terjadi, yang kita bahas di sini adalah ketika kita berusaha mengontrol segala sesuatunya, saking kita sibuk mengontrol sana sini supaya nggak sedih gitu ya, kita berusaha gimana caranya gitu ya supaya terhindar dari kesulitan gitu. Nah, akibatnya malah kita menjauh dari tujuan hidup kita. Jadi mengkhianati value kita. Jadi sebenarnya poinnya itu. Jadi ketika melakukan kontrol, tetapi tidak membuat kita menjauh dari tujuan hidup, tidak membuat kita bertabrakan dengan value kita, maka berarti itu tidak ada masalah di situ. Kira-kira Ya, seperti itu. banyak, Bu. Clear, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Saya jadi ingat ini ya, saya cerita nggak sih di sini? Di mana saya cerita ya? Di sini jangan-jangan ya, saya cerita tentang peristiwa yang di Central Park itu. Di sini kah? Bukan ya? Ya. Jadi saya pernah berpikir bahwa hidup itu
kalau yang paling nyaman ya hidup itu adalah kalau kerjaan dengan eh, tempat kerja dengan tempat tinggal itu berdekatan. Gitu. Saya pikir iya, oh iya ya benar ini paling nyaman. Dan saya kenal orang yang berusaha banget menghindari kesulitan, jadi dia nggak mau kena macet, nggak mau lama di jalan, nggak mau capek di jalan, nggak mau sulit ini, nggak bisa pokoknya segala macam dia berusaha kontrol semuanya, sehingga kemudian dia dengan gajinya yang segitu dia cari apartemen yang ini segala macam, supaya dia berusaha kontrol semuanya gitu. Tapi teman itu saya nggak tahu bagaimana kisahnya ya. Yang saya coba bandingkan adalah dengan kisah yang di Central Park itu. Saya pikir seberapa pun kita mau menjaga hidup kita ini nyaman gitu ya, realitanya memang hidup ini pasti ada masalahnya gitu. Kisahnya kan adalah seorang yang tinggal di apartemen yang deket banget di Central Park situ ya. Jadi dia cuma turun dari apartemen untuk kemudian naik lagi ke kantornya. Jadi benar-benar cuma turun dari apartemennya, lewatin koridor kantornya, lalu masuk lagi. Udah cuma itu doang. Itu kan dalam upaya mengontrol supaya hidup itu paling kecil resikonya, tidak banyak masalahnya, segala macam. Lalu apa yang terjadi? Itu kan ramai beritanya waktu itu ya, tentang ada ODGJ ya, kemudian yang menusuk sampai meninggal ketika dia sedang jalan. Jadi betapapun kita berusaha ya mengontrol, mengendalikan apapun bisa terjadi. Jadi kadang-kadang kalau memang tujuan kita adalah pengen mengontrol segala sesuatunya, yang seharusnya kita pikirkan adalah tujuanku ini apa sih? Gitu ya. Jadi ketika saya baca berita itu saya ingat dengan dulu pikiran saya bahwa oh yang paling nyaman hidup adalah begitu. Ternyata enggak juga ya. Enggak juga ternyata. Yang paling nyaman hidup itu adalah yang mengejar, yang mengarah kepada tujuan dan yang tidak bertentangan dengan value. Berarti value-nya Bu Putri misalnya adalah misalnya kebenaran, misalnya gitu kan. Jadi ketika sepakat untuk tidak sepakat itu, karena kalau sepakat berarti aku harus meresikokan prinsip-prinsip kebenaran. Udah lebih baik nggak sepakat. Nah, acceptance-nya kan itu. Bahwa iya, nggak sepakat. Sehingga akhirnya acceptance-nya apa? Iya, aku bisa punya musuh nih mungkin. Karena tidak sepakat, ya udah itu di-accept. Kira-kira seperti itu. Oke, kita coba ini ya. Ini adalah latihan ya yang kalau apa yang hadir di sini mau coba gitu ya, kita coba lakukan. Untuk menemukan apakah selama ini kita berusaha mengontrol dan tidak accept. Dan untuk melihat berapa banyak yang kita korbankan gitu ya untuk berusaha mengontrol. Karena kita tidak mau accept. Nah, jadi coba silakan ya. Saya sih berharap Bapak Ibu mau mencoba melakukannya ya. Jadi coba nomor 1 adalah pikiran atau perasaan apa yang aku takuti dan aku coba hilangkan. Kalau kayak si Andre tadi itu kan yang dia takuti adalah ditolak. Dia berusaha supaya nggak ditolak, aku mau menghindari pertemuan sosial, kan itu yang dia lakukan. Gitu. Coba diisi ini, nomor 1. Kalau sudah, yang terpikir saat ini aja. Kalau sudah, coba kita lihat yang nomor 2. Apa hal yang aku pernah coba lakukan untuk menghilangkan ini nih, pikiran atau perasaan yang aku takuti nih. Kayak si Andre tadi. Dia takut ditolak. Dia coba menghilangkan rasa takut itu dengan cara menghindar. Sebab dalam pikiran dia, kalau aku menghindari pertemuan sosial kan artinya nggak ada yang menolak aku. Gitu kan di dalam pikiran dia. Dia pikir dia sedang mengatur sehingga hidupnya jadi lebih baik. Tapi kan kita tahu tuh vicious cycle tadi kan, justru upaya dia mengatur supaya hidupnya menjadi lebih baik, itu justru kemudian
jadi sumber masalah yang membuat masalahnya tetap ada. Jadi coba kita tulis apa yang aku pernah coba lakukan untuk menghilangkan. Coba kita pakai waktu beberapa saat ya. Lalu yang ketiga, setelah kita melihat nomor satu yang pernah kita lakukan, nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya, apakah segala upaya yang kita lakukan itu membuat pikiran atau perasaan yang kita coba hilangkan itu apakah hilang? Atau dengan kata lain, masalahnya apakah hilang? Lalu di nomor 4 ini adalah tentang bagaimana segala upaya itu menghabiskan waktu kita, energi kita, uang kita, kesempatan, dan lain-lain gitu ya. Jadi ketika nomor satu misalnya berusaha menghilangkannya dengan kabur gitu, pergi, wah berapa banyak tuh uang yang harus kita habiskan untuk pergi gitu ya demi menghindari gitu. Bagaimana segala upaya itu menghabiskan waktu, energi, uang, kesempatan, dan lain-lain. Dan apakah segala upaya ini yang kita lakukan ini membantu kita untuk mencapai tujuan hidup kita? Oke, ini yang saya coba kerjakan. Jadi kalau saya ingat dulu pernah ada satu masa dalam hidup eh, saya takut banget dikritik karena banyak sekali pengalaman ya yang di masa kecil, eh, kritikan, lebih dari sekedar kata-kata ya, secara fisik dan lain-lain yang saya alami itu sangat melukai sehingga saya takut banget bikin salah. Walaupun di dalam kesadaran saya nggak ada tuh ya, saya takut nggak ada, tapi yang ada dalam kesadaran adalah pokoknya harus perfect, harus gitu ya yang ada. Jadi sehingga karena harus perfect, jadinya kan takut nggak perfect, takut dikritik. Nah itu banyak sekali monsternya tuh di dalam diri saya. Nah, apa yang pernah saya coba lakukan untuk menghilangkannya? Saya menghindari tampil publik. Jadi pokoknya saya jadi orang belakang layar. Saya bisa menyediakan segala macam materi, apalah gitu ya, untuk mengonsep ini itu. Saya mengatakan saya nih orang konsep gitu ya. Saya bukan orang yang bicara, saya itu orang belakang layar gitu. Jadi itulah cara saya untuk menghilangkan rasa takut dikritik. Saya menghindari tampil ke publik, lalu saya berusaha menyenangkan orang lain, atau saya menghindari. Jadi kalau saya udah tahu bahwa saya nggak cocok sama satu orang, nggak ada tuh ceritanya berdiskusi gitu ya, mencari nggak ada gitu. Karena saya takut kalau saya berbeda pendapat, lalu artinya saya takut kalau beda pendapat itu artinya saya akan dikritik.
Padahal kan belum tentu ya, tapi ya udah takut duluan gitu. Monsternya muncul semua. Yang pernah saya lakukan juga ya pasif aja, menunggu. Sampai saya yakin bahwa saya memang tahu lebih banyak dibandingkan orang lain, baru saya bersikap aktif. Tapi kalau enggak, pasif gitu nunggu. Enggak berani menyampaikan pendapat, enggak berani mengakui kesalahan. Jadi kalau bikin salah, apa ngeles sana, ngeles sini gitu ya. Atau menghindar, atau kabur, macam-macam lah. Yang pernah saya lakukan untuk mencoba menghilangkan rasa takut dikritik. Ini mah nggak cuma 5 ya, banyak. Cuman supaya kita nggak terlalu banyak menghabiskan waktu, sekedar untuk kasih contoh kepada ibu-ibu sekalian ya. Apakah upaya itu membantu? Artinya, ketika saya menghindar tampil ke publik, ketika saya selalu berusaha nyenengin orang lain, ketika saya pasif aja, apakah itu menghilangkan rasa takut dikritik? Enggak. Ketika saya nggak berani menyampaikan pendapat, ketika ada kesalahan saya diem aja, nggak mau mengakui, apakah itu menghilangkan rasa takut dikritik? Enggak. Jadi saya melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan mungkin banyak lagi hal yang saya lakukan, yang kesemuanya itu menghabiskan energi, menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, dan membuat saya tuh hidupnya muter-muter aja. Muter-muter apa? Pokoknya apapun yang aku lakukan, gimana caranya biar nggak dikritik. Jadi bukan tentang mencapai tujuan, tapi tentang bagaimana menghindari kritik. Apakah segala upaya itu membantu? Ya enggak. Tetap aja takut dikritik. Malahan jadi tambah takut dikritik. Karena rasa dikritik itu, kata kritik itu jadi makin besar, makin besar, makin besar. Kayak ibaratnya monster tadi, kayaknya monsternya makin besar, makin besar. Kenapa? Karena tanpa saya sadar secara psikologis, ketika saya menghindar, sebenarnya kan saya mengakui bahwa dia punya kuasa yang besar, makanya saya menghindar. Maka pasti rasa itu akan jadi tambah besar, tambah besar, tambah besar. Gitu. Jadi segala upaya dengan waktu, energi, uang, dan berbagai kesempatan yang hilang gitu ya, itu biayanya sebenarnya besar sekali. Jadi ketika kita tidak accept, kerugian kita itu sebenarnya besar. Dan yang paling besar adalah kita tidak mengarah kepada tujuan hidup karena kita sibuk melindungi diri. Jadi yang namanya acceptance itu sedemikian ya Bapak Ibu. Sederhana tapi sebenarnya sangat besar. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, kita coba kaitkan dengan apa yang sudah kita pernah latih ya. If you're meditating to find peace, stop. Meditate to meet reality. It's inevitable that you'll experience uncomfortable thoughts, emotions, and sensations in your meditation practice. But if your expectation is that you're supposed to feel peaceful, then these experiences become your enemy, creating more stress and frustration. So instead, make your intention to be with and relax into whatever arises. This will train you to flow with experience rather than fight it. And it just so happens that the fortunate byproduct of this is peace. Nah, mindfulness itu sangat efektif menolong kita berlatih acceptance. Jadi banyak yang salah ya memahami latihan mindfulness ini. Berpikir bahwa ketika kita sedang tenang, kita sedang atau suka ada orang memberi istilah meditasi gitu ya, kita sedang meditasi, kita berpikir bahwa harus tenang. Nggak boleh berisik ya, jangan berisik. Aduh, nanti ini dulu, ntar semua kita atur semuanya sehingga tenang gitu. Lalu nanti mulai muncul pikir, aduh kenapa sih ada pikiran ini, mesti nanti dong di pikiran nanti. Nah, kalau kita berpikir bahwa yang namanya mindfulness itu seperti apa, meditasi itu harusnya seperti itu, nah itu kita melakukan dengan. Jadi latihan mindfulness itu adalah kan kita menerima segala sesuatu realita yang ada tanpa menilai, tanpa menghakimi, tanpa berharap ada mengharapkan perubahan. Itu kan yang namanya mindfulness ya.
Jadi coba saya putar sekali lagi ya. If you're meditating to find peace, stop. Meditate to meet reality. It's inevitable that you'll experience uncomfortable thoughts, emotions, and sensations in your Ya, jadi ketika kita sedang tenang di dalam latihan mindfulness kita, itu tidak terhindarkan. Akan ada tuh hal-hal yang terjadi, entah tiba-tiba ada panci jatuh, glubang gitu misalnya, tiba-tiba tahu bulat gitu misalnya ya, lewat gitu kan, berisik kan itu bunyinya. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Jadi apa yang kaget? Aduh, berisik. Atau kita akan, ya, ada bunyi tahu bulat. Iya, ada panci jatuh. Terus muncul tiba-tiba pikiran, aduh habis ini nanti masak apa ya? Kalau masak ini udah bosen nih. Aduh kalau ini apa? Kalau itu tiba-tiba kita sadar, ada pikiran gitu. Nah, ketika kita accept, maka kita akan mengatakan di dalam latihan mindfulness kita, iya, ada pikiran tentang makan. Iya. Lalu kita kembali fokus. Jadi nanti ya pikiran. Lalu kita kembali fokus ke nafas kita. Lalu kita berlatih lagi, tarik nafas, buang nafas. Nanti muncul pikiran yang lain. Kita terima saja. Jangan katakan, aduh ini pikiran kemana-mana terus sih. Jangan. Kita sudah pada titik itu, kita sudah gagal di dalam latihan kita. Kita sudah tidak mindful. Kenapa? Karena kita tidak menerima kehadiran pikiran itu. Yang namanya mindfulness itu menerima. Jadi kita tidak menjudge. Begitu kita, aduh nih pikiranku kok lari-lari terus sih. Berarti kan kita sudah melakukan judgment. Kita tidak menerima. Jadi ketika kita menemukan saat kita sedang tenang, tarik nafas, tiba-tiba kita merasa mulai pikiran kita mengarah ke sana kemari, kita katakan saja, iya, ada pikiran yang mengawal. Iya, nanti ya pikiran, lalu kita masuk kembali ke nafas kita. Gitu. Nanti misalnya ada bunyi nyamuk, gitu lewat di telinga kita, gitu, ini nyamuk nih. Jangan terima aja. Ada. Saya dalam latihan mindfulness dalam menerima itu salah satunya yang saya coba terima adalah rasa gatal. Jadi kalau ada rasa gatal, ada nyamuk nih, saya biarkan saja sebab saya pikir nyamuk juga nggak bakal ngebunuh saya gitu ya. Jadi nggak apa-apa, biarkan saja nyamuk menggigit gitu ya. Jadi tapi itu latihan saya bukan maksudnya semua harus begitu ya. Itu salah satu cara saya men-challenge diri saya untuk accept. Karena banyak hal buruk akan terjadi kalau kita nggak melatih diri kita untuk terima, kita cuma mau menerima yang enak-enak aja, nggak mau menerima yang sulit. Nah itu kasihan diri kita ya, nggak berlatih. Saya teruskan ya. meditation practice. But if your expectation is that you're supposed to feel peaceful, then these experiences become your enemy, creating more stress and frustration. So instead, make your intention to be with and relax into whatever arises. This will train you to flow with experience rather than fight it. And it just so happens that the fortunate byproduct of this is peace. Jadi flow gitu ya, tadi kalimatnya ya, kita mengalir bersama realita yang terjadi gitu ya. Kita menyatu aja, terima aja apa yang terjadi, terima. Itu latihan yang sangat efektif ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Saya kembalikan ke Bu Eka. Gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Tampaknya tidak ada. Semoga artinya cukup jelas ya. Atau cukup bingung. Silahkan. Bu Agape mau bertanya lagi Bu ya, apa nggak ada yang mau bertanya? Bu, misalnya gini ya Bu ya, kan kadang-kadang itu kan orang tahu nih Bu, misalnya kita udah ikut nih seminar sore ini gitu ya,
Terus udah gitu kita udah tahu oke, maksudnya acceptance ini kita nggak boleh kontrol gitu-gitu ya Bu ya. Nah, cuman kadang-kadang orang mau tapi nggak bisa. Nah, itu gimana tuh Bu? Kalau misalnya contoh misalnya kita punya konseli gitu ya, terus ya dia ngomong seperti itu gitu. Nah, gimana cara menuntun dia sehingga dia itu pelan-pelan bisa mau berani mencoba gitu melakukan kayak misalnya mindfulness ini gitu. Karena kan bisa aja kan mungkin dia lakuin tapi kan nggak tekun gitu ya Bu ya. Jadi baru lakuin terus gini, aduh dia ke distract terus udah nggak bisa gitu. Nah gimana tuh Bu caranya Bu? Ya, biasanya kalau saya latih langsung ya, latih langsung. Jadi kita latihan sama-sama. Itu salah satu cara yang efektif karena dia jadi ngerasain dampaknya. Oh iya ya, udah lama saya nggak merasa setenang ini, gitu. Lalu saya tanya, kira-kira kenapa tenang? Kira-kira apa yang membuat tenang? Sebab kan kita bukan latihan untuk menjadi tenang, kan bukan itu. Yang saya sedang latih itu adalah latihan bernafas, tarik deep breathing. Tapi kenapa deep breathing bikin tenang? Gitu kan. Jadi saya tuntun dia untuk mengalami, untuk namanya itu kan jadi ada experiential learning-nya ya. Jadi dia benar-benar mengalami sehingga nggak cuma teori aja. Jadi mindfulness itu sesuatu yang memang kita sendiri harus jadi praktisi. Baru kita bisa ngajarin ke orang lain. Jadi kalau ada orang yang minta, maksudnya gimana sih caranya saya ngajarin orang untuk bisa mindfulness? Ya, kamu harus belajar mindfulness dulu, harus jadi praktisi dan merasakan manfaatnya sehingga kita bisa menuntun orang lain untuk bisa merasakan manfaatnya juga. Nah, biasanya yang sering jadi kesalahan itu adalah ketika mereka sangka bahwa ketika melakukan latihan ini itu harus tenang, pikiran nggak boleh melayang-layang. Pikiran itu memang seharusnya begitu. Itu memang pikiran kayak begitu. Kalau tiba-tiba pikiran kita kosong itu justru aneh. Kita manusia atau bukan, gitu kan? Jadi memang sudah seharusnya, makanya kita accept ya ada pikiran yang melayang-layang. Tetapi kemudian kita putuskan, aku tidak mau loh tapi ngikutin pikiran itu karena akulah yang mengontrol, bukan pikiran yang mengontrol aku, kan gitu. Jadi ketika ada pikiran melayang kemana-mana, begitu kita sadar, oke, ada pikiran, iya. Area pikiran, aku mau fokus dulu ke nafas, misalnya begitu kita katakan ya. Jadi itu kan sebenarnya sebuah apa namanya gestur untuk mengatakan pada diri kita sendiri, kitalah yang mengontrol pikiran dan bukan pikiran yang mengontrol kita. Makanya orang yang rajin latihan mindfulness itu biasanya lebih fokus, lebih gampang konsentrasi, karena nggak membiarkan diri kemana-mana. Itu kira-kira. Menjawabkah? Ya Bu, menjawab, thank you Bu. Terima kasih. Silahkan, Taruli. Ibu, terima kasih sebelumnya buat materinya hari ini. Saya sendiri sebenarnya sedang berproses ya satu hal dalam hal vicious cycle yang saya miliki. Dan waktu itu saya juga sempat udah konsul sama konselor saya, tapi masih belum dapet gitu. Dan hari ini saya menemukan beberapa puzzle yang mungkin missing puzzles dan hari ini saya udah dapat lebih banyak lagi. Jadi saya terima kasih ya Bu. Nah, yang saya mau tanyakan adalah di sini saya mencatat hal yang sebagai contoh bagaimana seseorang tidak accept ya. Contohnya ada penolakan, terus hidup nyaman gitu, ingin mengontrol segala sesuatu, ingin perfect gitu ya. Nah, yang saya mau tanyakan gini Bu, kalau dari pengalaman Ibu sendiri, apakah poin-poin ini umum banget gitu di orang yang terjadi di situasi kanseli atau orang yang datang kepada ibu, ataukah ada lagi yang lebih luas dari ini gitu Bu? Soalnya poin ini aja buat saya udah kayak bisa nge-trigger ini ya, ngeproses diri saya gitu. Apakah ini umum
ataukah masih bisa lebih banyak lagi gitu Bu yang bisa kita cari gitu Bu. Makasih ya. Oke, terima kasih Bu. Saya senang sekali kalau materi ini memang bisa relate dan menolong menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu. Terima kasih untuk feedbacknya. Oke, untuk pertanyaannya, em, mungkin lebih ke bukan tentang lebih luas, tapi yang lebih mendasar. Jadi, apa yang biasanya ketika kita melihat kenapa orang takut ditolak, kenapa banyak sekali orang takut dikritik, kenapa banyak orang merasa apa ya, em, seperti selalu hidupnya tuh selalu dinilai, nah gitulah kira-kira ya. Itu kalau kita lihat apa sih yang mendasari itu? Maka yang mendasari itu, apalagi kalau kita misalnya kita mau kaitkan dengan teori-teori yang ada gitu ya, itu biasanya adalah rasa diri tidak berharga ya. Eh, Banyak shame, shame itu kan merasa diri buruk ya. Kalau guilt itu kan eh, merasa bersalah karena perbuatan tertentu. Tapi kalau shame itu karena merasa diri buruk. Jadi misalnya ketika banyak dikritik, tidak tidak mendapatkan dukungan emosi yang dibutuhkan gitu ya, selalu rasa disalahkan, lama-lama kan orang jadi merasa diri buruk, merasa diri tidak berharga. Maka yang paling mendasar di bawahnya adalah rasa tidak bisa percaya kepada diri sendiri, atau tidak bisa percaya kepada orang lain, atau tidak bisa percaya pada kehidupan. Jadi yang mungkin ya itu rata-rata yang paling mendasar tuh itu ya. Sehingga karena dia nggak percaya, maka itulah yang bikin jadi selalu gelisah gitu. Rasanya selalu ada yang salah, selalu akan dikritik. Pada dasarnya sudah mistrust pada kehidupan ataupun pada relasi pada manusia. Itu kira-kira sih. Itukah kira-kira pertanyaannya? Saya coba Iya, tangkap. iya Ibu, terima kasih Ibu. Berarti Bu, kalau mau dikaitkan dengan teori lagi, memang hal inner child itu memang ini ya Bu ya, banyak hubungan ya dengan acceptance ini ya. Itu kan seperti tidak merasa diri buruk itu kan pasti kan udah dari kecil mungkin remaja gitu ya Bu ya. Apakah betul Bu seperti itu? Iya, karena memang pengasuhan-pengasuhan awal itu kan membentuk pola ya, membentuk apa ya rasa diri gitu ya, rasa diri bahwa segala sesuatu ini bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya. Misalnya saya punya temen ya, dia tuh mau di segala situasi kayak apapun, kalau dia mau bertanya, dia akan bertanya. Sekonyol apapun pertanyaannya, dia akan tetap tanya aja gitu. Berarti kan artinya dia trust tuh, bahwa kalau aku tanya, tidak apa-apa, diketawain pun tidak apa-apa, itu nggak mempengaruhi nilai diriku. Gitu kan. Berarti saya waktu kenal teman itu, saya pikir, wah, lalu saya mulai ngobrol, wah beda sekali pengasuhan yang dia terima dengan yang saya terima. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu Taruni. Sih, mungkin ada satu pertanyaan lain yang terakhir ini. Nah, udah waktunya juga sudah hampir 17.30 kalau memang ada. Sepertinya sudah tidak ada ya Bu Agape. Tidak ada. Ya. Dan Semoga tidak pusing ya dengan materinya, sebab memang acceptance itu konsep yang asing ya, rasanya asing. Jadi mudah-mudahan saya bisa menjelaskan dengan jelas. Terima kasih, Bu Eka. Terima kasih Bu Agape. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya dan energinya dan pertanyaannya semua. Kita akan bertemu lagi tanggal berapa tadi ya? Sebentar, saya lihat 26 apa 28 ya? 26 Oktober, hari Sabtu, sebagai penutup rangkaian tentang emosi yang rasanya saya sendiri, Ibu, banyak berproses ke dalam diri. Tadi yang latihan aja saya belum ketemu tuh, Bu. Sebenarnya yang mana ya? Saya pikir yang ini, tapi nggak juga. Saya pikir yang itu. Aduh, kayaknya saya butuh waktu yang masih
lama untuk memproses itu gitu, masih belum tahu even yang pertanyaan pertama. Oke, baik, teman-teman semua terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak Ibu Agape, sampai Sama-sama, terima ketemu kasih. bulan depan. Terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih. Saya izin, end Zoom-nya ya. Selamat sore.